Selamat malam pemirsa, saya Gina Sonia. Dunia dalam berita malam ini diwarnai dengan berita-berita dari mancanegara. Di antaranya situasi terkini dari Selat Hormuz. Dari dalam negeri, peringatan Hari Ulang Tahun Televisi Republik Indonesia ke-64 akan berlangsung di Jakarta. Beda, auranya beda. Beda. Serius banget ya, tegang banget gitu. Coba ya. kalau saya, selamat malam pemirsa. Kembali lagi di Dunia Dalam Berita bersama saya Ate. Kayak orang gak sadar itu mah. Lulus kok lulus. Lulus tuh. Oh, tapi Ada ular piton yang masuk ke rumah warga. Kayak gitu, iya. gitu. Iya. Dan Lalu- disinyalir ular piton itu sudah berubah wujud menjadi wanita di sebelah saya. siluman dong. Siluman. Teh Gina Sonia. Alhamdulillah, ketemu ya Teh ya. Duh ya ampun. Setelah sekian lama akhirnya ngebawain berita lagi. Iya, ya, Ate gimana? nonton Teh Gina itu dari zaman Ate masih bayi berarti. Udah listelin gitu. Udah steril Dunia Dalam Berita, emang udah kritis dari awal saya. Oh, Teh Gina ini senior banget kalau di TVRI dari awal. legend. Penyiar pertama. Penyiar Di Di TVRI di Bandung. Bandung. Wah, Wah, kalau pertama spesifik. di TVRI Nasional belum lahir. Iya udah Iya lama juga ya. banget. Iya juga ya. Ini yang di Iya. Bandung. Tapi awal-awal. gimana rasanya setelah sekian lama nggak ngebawain berita? Tadi ada deg-degannya nggak? Iya agak lupa-lupa gitu ya. Karena mungkin kalau di pemberitaan kan kita dimanjakan dengan teleprompter ya. Gitu. Oh, kalau Tadi nggak ada. Tadi nggak ada. Tadi nggak Oh ada. iya, jadi- kalau lagian kalau dulu tuh masih sendiri katanya ya, nggak ada orang rame-rame kayak Nah, gini cuma nih, sama nggak ada dia. karyawan TVRI Ini gini banyak ya. banget yang Cuma sama ngeliatin campers gitu. doang ya, sama campers doang ya Teh ya. Waktu itu Iya. ya. Kita juga deg-degan sebenarnya ya, Kenapa? maksudnya kayak anggap aja tuh nggak ada orang gitu. Kita susah. berusaha santai, anggap aja dia tuh ya udah karyawan TVRI aja gitu Nggak ya. ada, nggak bisa ini kan tuh nungguin punchline. Kayak Gini banget. Iya. sabar dong, sabar. Nih Teh, kalau kita kan tamu TVRI ini nggak ada jingle apa-apa ya. Iya. Nggak ada jingle. Nah kalau dulu kan Dunia Dalam Berita ada jinglenya. Legendaris. Masih hafal nggak Teh Gina? Bunyinya. Bunyinya. Tarararat, 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 tarararat. Jeng jeng gitu kan. Langsung masuk. Enggak, diulang Oh, beberapa diulang. kali terus Oh, baru katanya, masuk. diulang dulu sampai penonton bosen baru masuk. Kan nggak ada bosannya dong. Enggak, tapi itu memang apa ya, yang diingat orang ya. Diingat orang. Nah itu kan tahun 90-an ya Teh ya. Itu lebih tepatnya tahun berapa? Saya kalau bergabung di TVRI Nasional itu pas kerusuhan deh, sekitar Piala Dunia juga 97-98. 97-98. Itu langsung TVRI yang Bandung dulu. Dulu Bandung dulu, waktu itu masih kecil ya, masih Tapi kecil. relay ke yang nasional. Iya, relay ke Oke. nasional. 5 tahun terus abis itu saya pergi dulu ke luar negeri untuk satu penugasan, terus kembali ke sini 97-98. Langsung kembali langsung ke yang nasional. TVRI Ya nasional. ke Jakarta. Itu ngebawain berita di saat masa itu deg-degannya lebih deg-degan banget nggak sih? Iya, apalagi Kayaknya zaman-zaman kerusuhan ya Teh. takut salah Iya. ngomong Nah, gitu. itu gimana tuh Teh? Banyak keseruan sih ya waktu itu ya. Pas kerusuhan-kerusuhan itu, yang susah itu sebetulnya kalau membacakan beritanya sih sama aja ya. Tapi yang susah itu menembus atau akses ke TVRI-nya. Oh, Iya kan ditutup di karena mana-mana rame kan banget waktu ya. itu. Iya, Heeh. iya, iya. Jadi saya di drop sampai belakang Hotel Mulia waktu itu, terus bingung. Aduh, masa jalan kaki ya? Udah waktu, udah segala macam. Akhirnya ada truk marinir lewat. Aduh, Pak, gitu kan biasanya. Saya mau siaran di TVRI. Dia bilang, oh iya Mbak, gitu. Dia hafal juga. Silakan dianterin dong pakai dianterin. mobil marinir. Oh, ternyata selama ini nebeng TNI boleh ya? Bukan kan lagi zaman itu lagi butuh emang. Oh, siapa Nggak tahu boleh emang asal-asal. boleh gitu. Nggak loh. boleh. Kadang gue bawa motor di belakang Brimob tuh kayak boleh nggak sih gabung gitu. Seru kayaknya deh konvoy. Mana Seru. ngaku-ngaku lagi, ngaku-ngaku. Seru kapan lagi coba. Iya kan. Itu Dianterin nggak ada marinir. takut-takutnya karena saking tanggung jawabnya gitu ya. Iya. Kayak pokoknya harus on time, harus bawain berita Ya, gitu. kalau kita di media, di dunia jurnalistik, kayaknya itu jadi apa ya, malah jadi adrenalin ya. Kalau ada sesuatu yang itu kan, wah harus, belum lagi memenuhi tanggung jawab siaran jam-jam tertentu itu. Iya. Dan apalagi katanya kalau penyiar TVRI zaman dulu tuh kalau salah ngomong dikit bisa langsung ditegur sama menteri. Nah, bener nggak tuh Teh? Beritanya tuh Teh. Katanya ya, Tapi soalnya nggak nggak pernah ngalamin. sampai ya. Ya biasanya sih
yang saya tahu dulu di English News Service gitu ya, itu kan suka ada tuh misalnya nama-nama duta besar atau apa, nah itu memang sering redaksi terus ditelepon, itu tadi ada kesalahan gitu. Kayak apa tuh kesalahan tuh dari penyebutan nama kah atau Iya, beritanya? penyebutan nama biasanya sih lebih ke itu ya. Terus nanti langsung direvisi atau gimana? Kan udah langsung ya berita langsung. Iya, mungkin supaya nextnya nggak mengulangi lagi. Oh, berarti nggak, ya karena kan itu live ya, biasanya nggak Iya, bisa diulang nggak bisa lagi. diulang lagi. Iya. Agak deg-degan juga ya Nur ya. Apalagi salah ngomong terus teman saya. Dari awal, Untung dari awal. editor sini bagus. Iya kalau zaman sekarang udah ada editor teh. Kalau zaman dulu kan karena live mungkin ya. Iya, live. Jadi jadi minim untuk diedit-edit ya. Ya karena Betul. beritanya juga kan harus up to date banget kan, kayak harus berita baru kayak beberapa waktu langsung harus dibawain cepet-cepet gitu. Kebebasan berpendapat juga beda juga zaman dulu sama sekarang. Kalau sekarang tuh asal-asal ngomong. Iya, kalau kita tuh sekarang asal ngomong salah ya udah klarifikasi gitu, minta maaf di sosmed ya. Iya. Kalau dulu tuh gimana? Kalau Nggak ada sosmed dulu ya. Iya gimana tuh teh. Tapi udah langsung kalau live ya udah itulah. Iya. Yang kita pertaruhkan itu antara karir. tapi kalau yang sekarang juga ada resikonya dihujat. Oh iya. Iya. Ya, dan Sebenarnya zaman dulu sama. netizennya berbeda ya. Iya. Kalau zaman dulu ada yang kayak gitu-gitu teh. Apa langsung nyamperin ke TVRI-nya kah ke studio? Minta Pernah ikut nggak? syuting. Enggak sih. Enggak ada ya, enggak pernah ya. Enggak sih, Kayaknya teh gini aman-aman aja dulu. Aman-aman aja Karena sih. enggak minim kesalahan. Berarti beliau Tapi tuh kalau fans gitu, nah suka menakutkan sih. Gimana tuh? fansnya fanatik justru. Iya, kalau zaman dulu kan nggak ada, kalau sekarang kan di sosial media Iya, ya, cuma iya. komen gitu. Kalau zaman dulu tuh kan kita dikirimin barang misalnya gitu, iya. disuratin. Dulu waktu di Bandung lebih serem lagi. Ada yang nyamperin di depan rumah aja. Iya. Nyampernya untuk apa? Ngobrol Pengen aja. ketemu atau tapi kan kita takut ya nggak, Iya. kita Iya. nggak kenal gitu kan. Sampai waktu itu saya telepon teman, terus dikirim satpam dari kantornya. Buat jaga-jaga Buat langsung. jaga-jaga. Tapi kalau yang sekarang kan cuma menghujat doang, kayak terus pas kita balas ternyata aku ngefans loh begitu. Iya, Siapa awal-awal tahu yang ngehujat. waktu itu juga begitu ya. Ternyata dia ginaholik. Iya benar. Dia kan punya fansnya Teh Gina ginaholik, asal kalian tahu, jujur. Ada fanbase-nya. Nggak paham. Paham, Terus kalian. suratnya tuh lucu-lucu. Apa gitu tuh ya. Teh? aman. Coba di Ya, spill. misalnya ya, tiba-tiba gitu jadi ketawa-ketawa aja kan, suka saya bawa tuh ke studio gitu kan. Nih, Gina, anggrek bulanku. Kalau zaman dulu ya, anggrek bulan. Anggrek bulanku. Anggrek Harus hutan. spesifik anggrek bulan. Zaman dulu tuh kayak romantisasi banget. Nggak tahu. fans zaman dulu. Terus kitanya nggak tahu ini siapa gitu. Pernah juga ada yang kirim semua ijazahnya. Asli. Asli, nggak palsu. Iya, terus saya bingung. Asli loh. Asli. Terus saya bilang ini mau diapain ya gitu kan. Oke CV gitu kali ya, biar kita Iya, percaya. kayaknya. Katanya sampai sekarang orangnya nggak dapet kerja. Karena Masih diambil. Ya kan tega kan kalau kayak gitu. Iya. Untung saya nggak tegaan orangnya. Akhirnya Terus gimana? ada alamatnya kan, kirim balik. Kirim balik. Nggak kira-kira ya. Karena dia takut kayak orang-orang jahat nih kalau nggak Ini percaya. saya Oh iya, jadi kayak mungkin saking ngefansnya, aku tuh orang baik, ngefans banget dan ngasih bukti gitu. Nuri juga pernah waktu dulu tadi disuratin Nuri, musang bulanku. Tadi kalau dia gitu, musang bulan. Bukan anggrek bulan. Iya. Yang anggrek bulan, berarti kalau itu emang tukang kembang kali. Kalau zaman sekarang itu rata-rata podcaster. Podcaster tuh lebih kayak wise ya, nggak yang berita. Santai banget. Tapi Lui. kita juga penasaran soal penyiar-penyiar zaman dulu Zaman itu. dulu. Kalau zaman dulu tuh biar kelihatan rapi, berwibawa itu ada rahasianya nggak sih Teh? Gimana tuh Teh? Cara pembawaannya. Kita dulu jadi penyiar itu nggak mudah ya. Kalau di zaman saya tuh udah apa namanya rekrutmennya juga dari ribuan orang ya kan, bisa kepilih 4 gitu kan. Setelah itu ada training biasanya. Nah di dalam training itu kita dibekali banyak hal gitu. Di antaranya bersikap gitu. Ya kita nggak biasa tuh apa namanya misalnya menyelangkan nggak bisa. Iya, nggak boleh. Bukan nggak boleh ya Kayak nggak secara sopan, nggak manners sopan ya. kan. Etika manners. Gitu. Adalah hal-hal Apalagi yang nyilangkan sampai sini kakinya. itu hal-hal yang Apa nendang sangat orang gitu nggak boleh. ditekankan lah jadi Oke. penyiar. Terus juga dulu tuh kita dianggap mewakili ini kan institusi ya. Di mana iya. TVRI kan Iya, iya. satu-satunya Betul. jadi sorotan orang. Jadi ya di dalam bersikap, di dalam baik di dalam studio maupun di luar studio dijaga gitu-gitu. Jadi terbawa sih gitu. Attitude-attitude-nya ya. Attitude seperti Kalau itu. masih ngikutin nggak
perkembangan penyiar-penyiar yang sekarang yang terbaru itu teh? Enggak terlalu Penyiar-penyiar sih. news anchor. Enggak terlalu Enggak ya. terlalu. Tapi kayaknya kelihatannya hampirnya kayaknya udah kebawa ya. Manner mereka juga sama gitu ya pembawaannya. Iya, kalau dulu mungkin kayak lebih apa ya istilahnya kayak formal banget gitu ya. Ya, Iya, ya, TVRI itu sekarang memang formal ya dulu. Terus begitu ada swasta juga yang mungkin gayanya berbeda, orang jadi melihat oh ini TVRI jadi kayak jadul banget ya. Iya. Tapi kita tetap aja sih ditekankan untuk ya udah identitas TVRI mungkin ya. Jadi tanpa mengurangi konten yang kritis atau pertanyaan-pertanyaan yang kritis. Tapi cara kita membawakan jadi ya memang seperti itu ya Iya. gitu pakemnya ya. Yang penting isi beritanya tetap Iya. bagus. Karena siapa tahu emang beritanya lagi serius juga kita harus ngebawain dengan serius juga kali ya. Nah itu jadi penting juga. Jadi kita harus tahu juga acara apa yang kita bawakan, ya kan? Gak mungkin juga kan saya bawain musik terus. Oh nggak bisa. iya. Pemirsa, Pemirsa, inilah ini musik. dia The Adams, Nah, gitu inilah, lagu, gitu kan lagu The Beatles. Kan The nggak Beatles, mungkin nggak ya. mungkin. Kita kan, nah itu jadi tergantung acaranya, tergantung siapa audiens kita itu sangat menentukan gitu. Hah? Pembawaannya sampai sekarang loh yang Iya, itu tuh kayak benar-benar udah dilatih dari dulu dan ke bawah jadi aja sih. ke bawah, iya, tapi jadi kayak lebih kelihatan etikanya tinggi gitu Tapi ya. saya pernah ditegur juga. Kenapa gimana tuh? Gara-gara itu gitu ya. Jadi waktu itu masih kerusuhan itu. Kita kegelodok tim ya. Kita tim kan kalau pergi ada kameramen, ada ininya segala. Kita udah meliput dan kita senang waktu karena dapat ini yang bagus-bagus Banyak ya. berita Maksudnya yang banyak iya. yang news angle-nya tuh bagus gitu kan. Udah selesai tuh jadi program segala macam. Tiba-tiba saya dipanggil waktu itu sama Pak Isa Hadi kalau nggak salah ya masih. Terus dia bilang gini, Gina saya lihat liputan kamu kemarin. Oke, oh makasih Pak gitu. Tapi ada tapinya, kenapa? Kenapa kamu di akhirnya senyum? Terus saya juga mikir, senyum ya gitu. Karena udah kebiasaan kan kalau ini kita senyum. Pas pikir, iya ya itu kan tegang, mencekam. Tapi di endingnya mungkin saya tersenyum. Demikian laporan TVRI, terus saya senyum. Nah kan nggak manis ya kalau udah kayak gitu iya. orang beritanya Iya. ini Karena sekali. lagi hektik banget, tapi tiba-tiba senyum itulah gitu. kenapa pentingnya konteks juga gitu. Betul, harus ada konteksnya. Ada Kita konteksnya. pahami beritanya dulu Pahami ya. beritanya seperti apa. Masa berita kedukaan kita kok wajahnya sumringah ya. Paling nggak menyesuaikan lah gitu. Berempati terhadap isi beritanya. Tapi beritanya ada prompter Enggak. Itu live. live. Jadi Live. Jadi gimana? kita misalnya waktu itu di lokasi daerah Glodok ya misalnya ini. Nah kita cerita bahwa di sini ini. Terus pindah lagi kemana. Report gitu kan. Oh, Itu report. waktu itu ada yang ganti temper glass nggak? Apa itu? Zaman-zaman. Nggak, Oh di waktu Glodok di Glodok. belum ada Belum dong. ada. Orang lagi kerusuhan masih sempat-sempatnya temper glass. Itu juga HP-nya udah nggak masih kecil-kecil. Oh iya, masih Nokia gitu. Masih Ya. Nokia. Oh, Ya, zaman itu. Kalau misalkan yang di studio tuh teh kan ada prompter atau Iya. apa itu pernah nggak kejadian salah baca teks terus belokinya gimana? Apalagi Nyapuinnya ya, live. kalau kita kan ada nyapunya gitu Ada ya. nyapunya. Lupa sih ya. Gimana Mas Udah, Fikri? udah karena udah dulu banget kali. Udah dulu Tapi lupa. Maksudnya apa kesalahan yang saya buat itu lupa gitu ya. Tapi pastilah pernah. pasti ada lah ya pernah namanya pasti manusia. melakukan kesalahan itu. Tapi untungnya lagi karena saya pernah di program di continuity, jadi nggak langsung di berita karena dulu katanya masih kecil. Jadi saya tuh dulu di continuity dulu bawain agama, berita, apa namanya budaya, musik. Jadi sempat mengalami macam-macam. Nah keuntungannya adalah pada saat ada hal-hal seperti itu, jadi tiba-tiba apa yang mati atau apa, kita udah bisa langsung improvisasi. Jadi nggak terlalu tergantung kepada teleprompter, kepada teks gitu. Langsung improv. Langsung. Oh karena udah yang tadi ya baca konteks. Jadi ketika teleprompter lagi Ya. hilang misalkan langsung aja ya improv ya. Tapi kalau aku ngeliat berita-berita zaman dulu tuh selalu nostalgia dengan penampilannya. Iya. Kayak di film-film Dono gitu loh dulu penampilannya ya nggak sih? Udah Kayak, pasti kayak sanggul. contohnya kayak rambut yang sekarang ini kan Wih, ih, ini. nostalgia banget membawa Ini berita jam zaman berapa? dulu kan. Setengah 2. Udah standby dari setengah 12. Oh iya benar dari jam 11 kayaknya. Dari jam 11 udah standby. Itu berarti emang selama itu nyanggul rambutnya. Ini nggak disanggul, ini di blow. Di blow, di Iya blow. kan kalau zaman dulu tuh disanggul nggak sih? Sanggul zaman dulu Enggak. ada. Enggak ya? Enggak. Yang penting Ada yang itu tergantung kalau biasanya penyiar di TVRI kalau saya lihat ya senior-senior gitu dulu macam-macam. Ada misalnya yang biasa disanggul, ada yang rambutnya pendek. Iya, pendek. Ada jadi
masing-masing punya gayanya sendiri-sendiri. Cuma kenapa saya lebih datang awal, itu memang terbiasa seperti itu ya. Karena sebagai bagian dari satu persiapan. Betul. Berarti kayak Kesiapan tuh menjadi penting. Jadi misalnya kalau dulu kita siaran itu datang sebelumnya. Selain cuma mau didandanin doang, tapi kita juga ke redaksi kan. Biasanya ke redaksi. Ngelihat lagi berita segala macam. Kalau ada yang nggak tahu tanya ke redaksi, ini gimana, misalnya ini bacanya apa atau ini konteksnya apa. Jadi ada diskusi semacam itu, nggak langsung zret lihat ke teleprompter baca aja gitu, enggak. Iya, karena Itu kita kan bagian dari persiapan sih. takutnya juga ada kesalahan dari ini Ya, kan kita ya. harus koreksi lagi ya. Betul. Apalagi acara-acara penting. Kayak waktu itu katanya Teh Gina tuh punya pengalaman langka. Jadi MC di antara 2 presiden. Ya, gimana tuh cerita 2 presiden, tapi saat itu presidennya berarti Ada 2. masih Enggak sih, itu sebetulnya bukan lagi siaran, lagi jadi MC. Karena kan selain siaran, saya aktif jadi MC juga ya, MC off air. kenegaraan. Oh, kenegaraan tapi ya. Waktu sebetulnya itu tahun lalu deh, baru-baru Oh, aja. baru kalau ini. Oh, presiden yang sekarang. Iya. 2 presiden tuh maksudnya, satunya mantan presiden. Jadi pada saat sidang umum MPR, Oke. DPR, MPR itu kan sidang umum. Nah kebetulan waktu itu Pak Jokowi ya sama Pak Prabowo gitu dua-duanya. Selesai acara, terus kita udah closing segala macam, tapi beliau masih berjalan segala macam. Jadi waktu itu ada orang capture gitu loh dari TV. Wih, Gina di antara 2 presiden gitu. jadi Kirain di antara, kenapa? di antara tuh di sebelahnya Pak Prabowo, sebelahnya Pak Iya, kirain Jokowi kenapa? gitu. Iya, fotonya begitu. Oh, Gitu. Iya, iya. Tapi kalau bicara acara-acara kepresidenan, udah dari zaman presiden yang mana ya, kita udah lama banget juga, ya kan? Pak Soeharto juga zaman dulu ya. Pas Harsono Pak enggak. Soeharto kan pas ini 98 ya, Iya. berarti kan udah Oh, udah ya pas lagi bawain. ini ya. Iya, iya. Tapi ya pokoknya dan seterusnya sampai Tapi sekarang. Iya, kalau yang Gen Z ini mungkin nggak tahu dulu berita-berita legend masih ada katanya ya di TVRI apa? Dokumen. Apa? Pertemuan Pustaka. Oh iya. Oh, iya. Aku juga penasaran sih, pengen kayaknya zaman dulu tuh Apa? seru maksudnya berita-beritanya tuh. Iya, gue menarik. ngikutin mulu. Gue kan dari dulu TVRI, gue gak ada channel lain. Kayak bohong ya. Kayak bohong. Tapi mungkin nih anak-anak Gen Z juga nggak tahu nih. Teh Gina itu siapa? Beliau tuh Oh nih, kasih wah, tahu. beliau tuh keluarganya juga legend-legend terkenal Wah. semua. Dari Dari ibunda. ibundanya. Tahu nggak ibundanya siapa? Ibu Nggak tahu. Farida Fasya. Itu yang pemeran Nenek Lampir. Mak Lampir. Tuh, Mak Lampir. Dia Lu nggak tahu juga belum Wah, lahir. Kalian nonton apa sih nontonnya? Iya. Nggak tahu Nggak juga. nonton Dracin ya, Dracin. Jangan, itu mau pembodohan. Nah, oh, Iya. biarin. Masa tiba-tiba CEO nyamar jadi pengemis kan nggak mungkin. Iya kan? Tiba-tiba jadi dari keluarga Zhang. Iya, pembodohan itu jangan ditonton. Ini kalau Gen Z ke anak. Kalau Geji, nah ini Anaknya pasti Teh tahu. Gina, Kalau tahu anaknya nggak? ada yang tahu nggak? Anaknya? Nggak tahu juga. Tapi kalau Ivi Alisa. Tahu nggak? yang Bling. Bling. Yang sama Lah kagak mir. O aja. Emang golongan darah. Oh. sekarang sih enggak, dia udah Sekarang solo. Iya sekarang udah solo sendiri. Dulu Iya. awal-awal Bling. Nah ini masih Beling kalau dia. iya, belum pecah. TV, Iya, sekarang lagi terkenal juga, dia punya podcast. Iya Lucu betul. banget, Kayaknya ngikutin jejak Iya, ibunda ya. ibundanya. Itu diajarin atau gimana Nah sih? ya atau gimana tuh? Enggak. Seperti halnya ibu saya nggak mengharapkan saya jadi bintang film kan. Jadi dulu nggak boleh gitu kan. Ya udah saya juga sekolah aja gitu. Kebetulan kok di komunikasi ya gitu. Nah perjalanan membawa saya menjadi penyiar TVRI. Itu kan tetap aja keluarnya di depan publik, tapi beda. Yang satu bintang film kan kalau ibu saya. Kalau saya kan lebih di berita. Gitu. Terus Ivi juga begitu. Anak saya dulu kan kalem juga gitu ya, anaknya nggak kepikiran gitu bahwa dia tuh akan seperti sekarang. Cuma waktu itu dari sekolah musiknya itu ada kayak audisi gitu, terus dia dipilih gitu kan, dipilih ikut yang Idola Cilik semacam iya, Idola Indonesian Cilik Idol awalnya. itu awalnya. Terus dari situ saya lihat oh dia tuh emang berbakat di situ ya dan seneng. Ya udah terusin aja gitu. Berarti Teh Gina tadinya nggak tahu kalau Nggak si tahu. Ivi bisa nyanyi. Bisa nyanyi. Enggak, dia kan ikut sekolah musik. Oh, Jadi ikut sekolah musik. dia les Oh, piano, iya. terus vokalnya biasa aja ya. Normalnya anak-anak gitu kan suka tampil gitu kan dari sekolah musiknya ya biasa aja gitu, nggak ada apa-apa. Sampai akhirnya itu dia
diambil salah satu TV swasta itu kan, terus loh kok nyanyi terus. Pas udah selesai sudah seneng, tugas selesai lah, nganter-nganterin. Tahu-tahu dia, enggak mam aku mau ini, terus juga kan dikontrak itu, ya udah terus aja gitu. Dan memang waktu di kelompok girl band-nya itu juga dia kan udah mulai mencipta lagu tuh, 14 tahun waktu itu. Nyanyi di Java Jazz, kok terus-terusan ya. Sampai pas kuliah, kuliah di ini aja. Saya bilang, kalau enggak yang deket-deket lah komunikasi. Enggak, dia tetap, saya mau musik. Jadi sekolahnya konservatori musik. Berarti kayaknya emang darah seninya udah mengalir. Betul, itu. Kayak tanpa diajarin dia udah ngikut sendiri gitu ya. Ya mungkin kayak lagi di ruang makan gitu. Caranya Teh Gina nyuruh makannya juga kan ala news anchor kali kan. Mau gue contohin tadi. Makan malam. Makan malam sudah dihidangkan. Bukan selamat malam ya, makan malam. Tuh Ivi turun dari tangga dia sambil nyanyi. Lah makasih mama. Gitu. Iya. Memang entertain satu keluarga. Iya, tapi kayak sekarang kan Ivy juga udah pasti banyak fansnya juga ya. Banyak. Sekarang bahkan ini suka viral ya ininya potongan-potongan klip. Betul. Minta dicariin papa katanya. Papi nih. Papi nih. Nah Teh Gina nyariin nggak nih? Waduh, enggak lah. Enggak ya, terserah anak ya. Mana seumuran kita ya, kita ini berarti seumuran Ivy kita ini. Bukan dulu ininya. Apa? Pernah mau masuk Blink juga. Enggak tahu. Dia mah makan kan beling, dia mah makan beling. Pernah mau masuk juga. Nah, kalau sekarang kan kayak fansnya Ivy kan udah bisa ngirim-ngirim Apa tuh? apa sih kayak misalnya ngirim hadiah juga. Oh iya, mungkin. langsung. Nah kalau dulu tuh Teh Gina pas dikirimin hadiah tuh lewat pos atau lewat apa sih? Surat-suratnya itu lewat pos semua ya? Lewat pos. Itu masih ada yang disimpan nggak sih Teh? Enggak. Gitu? Apa langsung baca udah? Udah lama Enggak banget sih ya. udah. Dan saya juga kan udah pindah-pindah ya. Mohon maaf, saat itu sudah menikah atau belum? Waktu Apa itu sih masih- belum. Oh pantesan banyak ya fans-fansnya ya. Tapi ada yang nyangkut nggak? Apakah Enggak. papanya Ivy? Enggak. Karena Dari situ awal-awal. kebayang dulu pasti jadi kembang desa banget. Karena di saat sekarang aja masih cantik banget. Karena loh. kalau zaman dulu pacaran sama Teh Gina pasti nggak pernah khawatir karena suka ngasih kabar. Oh iya benar. Misalnya kan suka ngasih kabar, nggak mungkin hilang. Hilang Sayang. lagi sayang-sayangnya Iya, nggak bener kan? mungkin. Sayang apa kabar? Barusannya sih ada kecelakaan gitu. Jadi berita. Langsung kayak gitu. Gitu Tapi ya. seru ya Teh ya zaman dulu ya. Kalau udah banyak-banyak fans gitu ya. Nah kalau soal di program-program TVRI zaman dulu tuh Teh, ada yang paling ngebuat Teteh berkesan nggak? Paling berkesan program-program di sini. Apa ya, kalau berita sih ya namanya berita, orang cari informasi tentang berita-berita. Biasanya dunia dalam berita memang favorit ya. Favorit. Nah, sampai sekarang juga kalau misalnya saya lagi ngajar atau apa selalu bilang, Mbak dulu di TVRI ya dunia dalam berita gitu. Jadi capek itu begitu. Jadi memang sangat kuat acara itu untuk TVRI. Tapi yang saya juga ingat selalu itu zaman-zaman itu tuh ada kuis berpacu dalam melodi. Oh iya, itu legend Sampai ingat banget tuh. berpacu dalam Iya, legend. melodi. Itu tebak-tebakan lagu ya? Tebak-tebakan Tebak-tebakan lagu. Sampai sekarang kan kita kalau lagi ngumpul-ngumpul suka iseng-isengnya gitu tebak-tebakan Jadi lagu. lomba-lomba Tapi tebak-tebakan. lagu sekarang. Iya. Kalau sekarang itu mainnya anak-anak sekarang bukan tebak-tebakan lagu, Apa? ganti lirik. Oh iya ganti-ganti lirik Ganti dilucu-lucuin Teh Iya, sekarang Teh. sekarang tuh kayak nggak bener, masa foto kita sure gitu kan nggak boleh ya. Ada Blur. yang begitu. Blur kali. Iya, tapi diganti-ganti. Foto Kasihan kita. penciptanya ya kan. Gak boleh ya. Nggak boleh. Tapi Teteh kalau ngeliat YouTube masih ya, kan banyak podcaster muda yang Ya. bawain itu santai banget bawain berita, juga ala-ala santai gitu. Ngelihatnya gimana Teh? Pendapat Oke Teh? sih, karena kita mungkin memang beda generasi ya, gitu. Beda generasi ya. Kalau sekarang mungkin berita atau informasi diterimanya dengan begitu, gitu. Nggak ada yang salah sih. Jadi nggak terlalu yang baku banget yang Nggak sekarang baku ya. banget. Tapi gregetan nggak kayak kenapa kayak gitu gitu. Mungkin Enggak pengen juga kan. gregetan pengen benerin gitu. Kan ada macam-macam kan gitu. Jadi ada kok yang bagus-bagus, yang ini, yang Berarti ada inspiratif. perbedaan terbesarnya nggak antara penyiar dulu sama podcaster sekarang? Ngelihatnya. Beda lah ya, beda gaya, bicaranya aja udah beda ya kan. Nah, pokoknya segala sesuatu jangan, ini sih kalau menurut saya jangan terlalu aja. Tapi kalau jadi penyiar ya menurutku kayaknya kita tuh harus netral nggak sih Teh?
Kayak Apa itu? misalkan kita kan ngebawain beritanya serius, kita tuh nggak boleh tuh kayak menggiring opini Oh. masyarakat harus ke sini gitu, Iya karena betul. apalagi kalau ada beritanya tuh berita yang lagi bikin panik, kita tuh harus gimana caranya masyarakat di luar sana tuh nggak panik dengar Iya, berita ini gitu. Kok beda ya dengan perilaku lo yang yang berpihak itu? Soal ngasih knowledge. Iya kadang kan gue nonton drakor suka gitu kan Karena ada beritanya. Teh Gina ini public speaking coach. Makanya hati-hati kalau kita lagi bawain acara begini dinilai juga Iya, ini. iya. Aduh, juga ya. enggak lah. Kira-kira Nanti kalian Teh- jadi tegang. Teh dari awal sampai yang sekarang ini nilai kita berapa rate-nya? Teh? Public speaking kita Mari nih. kita serahkan kepada netizen. Enggak benar Teh, kalau dari 1 sampai 10 Ate rate-nya berapa? Nuri 1 sampai 5 rate-nya berapa? 1,5. Kalau aku sih PD 10 dari 9 ya. Ya Teh, gimana Teh pembawaan kita? Kita tamu TVRI udah berapa episode loh, lama loh, tapi belum ada 20. nilai ya. Iya, udah ada 20 Aduh, kayaknya. susah nih kalau harus nilai. Kayaknya kalau bawain berita mah enggak ya. Kalau bawain berita nggak cocok ya? Masih suka Nyeleneh gitu ya. nyeleneh ya. Kayaknya bagus yang santai gini aja. Yang santai. Emang nggak bisa berarti. Nggak Agak dapet. halus ya. Kayaknya nggak usah deh Teh. Iya, iya. Nggak jadi kita dapat program. Beritanya nggak nyampe nanti ke orang. Tapi kan seneng nih, TVRI juga menyesuaikan ya sekarang punya podcast seperti ini Iya. gitu. Ya ini untuk spesial untuk anak-anak muda karena kan hostnya kan masih muda-muda banget ini. Masih Gen Z. Sama Gen Alpha aja masih dipanggil abang. Saya. Sama Boomer dipanggil temen ya. Boomer tuh umuran berapa sih? Boomer itu Kayak Teh Teh Gina nggak Gina sih? boomer ya? Enggak, Kalau Gen aku Gen Y. Oh, iya Gen Y. Gen Y. Kayak Gen Y mah milenial bukan? X. X berarti. Oh, kalau Gen Iya. Halilintar tuh X. masuknya Nggak beda. X, Y, Iya. X, Y. Z. Sama yang Alpha. makan mulut tuh gendut kalau nggak salah. Jadi gendut. Gen X ya berarti. Gen X berarti kita Y. tapi katanya Teh Gina tuh baru-baru ini baru siaran lagi ya di TVRI. Enggak. Biasanya kalau TVRI mau ulang tahun nih. Oke, spesial. Spesial. Jadi penyiar-penyiar yang lama-lama nih, siaran lagi. Gitu. Setelah berapa tahun vakum? Iya, kadang-kadang apa ya untuk sebagai Nostalgia. ungkapan seneng juga gitu. Kita kembali ke TVRI. Tapi ya untuk ulang tahun aja. Tapi kangen nggak sih Teh? Kangen sih terus terang, kangen. Apa ya suasana di studio, terus ketemu teman-teman, ketemu kru dan sebagainya itu tuh sangat apa ya menyenangkan dan bikin kangen. Karena dari dulu ya kalau yang saya rasakan kita tuh guyup banget di TVRI itu. Jadi kayak keluarga gitu. Kalau Keluarga kita banget. kerja tuh nggak berasa kerja gitu. Soalnya kita kenal semuanya. Yang geret-geret kabel juga, Betul. bang gitu kan. Kita wah inilah. Kadang-kadang habis siaran misalnya gitu, kita makan di kantin TVRI kan. Itu ketemu-ketemu lagi, makan-makan. Suasana itu sih yang apa ya, sangat memorable. Memorable. Ya kita ini keluarga juga kok ini. Teh. Nanti habis ini dia janji mau mijitin saya, tapi nggak tahu. Iya, tadi juga dia bilang kita kan keluarga Nur ada cepeng nggak? Jadi minjem duit ya gimana dong itu. Tapi kayaknya emang itu penting ya karena kan kita harus kerja juga gotong royong di Betul. satu tim lah, satu tim Satu ya. Kita harus satu Satu visi tim misi, dan iya. setiap tugas, setiap itu penting. Iya. Ya bayangin aja kalau nggak ada yang tarik kabel kan nggak Betul. siaran juga dong. Betul. Kan susah juga siaran sambil begini. Kan kita yang narik Iya kabel juga ya. sendiri. Iya, iya. Jadi setiap orang, setiap fungsi itu memegang peranan masing-masing dan sama pentingnya menurut saya. Oh, apalagi penonton begini kita hargai juga Noy. Walaupun Iya. mereka tuh ada yang galau, Ada yang ada kosong, yang kosong, gitu. ada yang lapar. Kelihatan, kedengeran tahu suara perutnya tadi. Tapi Teh Gina lebih suka mana sih kayak jadi mengarahkan narasumber politik atau mendidik anak jadi penyanyi Nah, sukses seperti Ivi? Itu dua hal Yang berbeda, kutub yang Pak. berbeda. Oke, enakan mana tuh kira-kira? Masing-masing berbeda sih ya. Kalau di pekerjaan misalnya seperti ini kan sekarang ya. Jadi ini narasumber ya kita nggak bisa mengarahkan narasumber enggak lah. Waktu itu saya pernah membawakan acara Kabinet Indonesia Bersatu Menjawab. Itu setiap minggu hampir misalnya tiap menteri itu datang. Terus mereka ya dengan segala topik-topiknya gitu kan.
Nah, mungkin yang penting di situ adalah bagaimana kita bisa beradaptasi, menyesuaikan ya kan dengan gaya bicaranya narasumber kita dan juga topik apa yang akan disampaikan. Tuh yang penting. Kalau mendidik anak, beda banget. Beda lagi nih. Beda lagi. Beda lagi itu. Dan harus disupport. Proses yang panjang. Proses yang panjang. Tapi kalau saya sendiri sih kepada anak-anak itu memberikan satu kebebasan ya. Maksudnya mereka mau jadi apa, seperti apa. Paling kita diskusi aja. Banyak orang tua yang kaget juga gitu kayak, kok Ivi boleh sih jadi musisi? Musisi doang misalnya gitu. Saya bilang kan nggak doang ya. Jadi musisi itu juga satu proses yang panjang. Kebetulan kan dia juga punya background pendidikan itu gitu. Kenapa enggak? Walaupun mungkin nggak bisa kerja kantoran seperti orang lain ya kan. Karena dia memang kerjanya di rumah gitu. Kerjanya sendiri dan sebagainya. Tapi oke. Nah hal-hal seperti itu kan beda. Beda banget. Iya. Sangat suportif ya sama anak ya. Ini aja gue pengen jadi anaknya Teh Gina. Tapi nggak boleh ya, udah banyak ya. Udah banyak. Nggak apa-apa Udah jadi pusing. anak adopsi. Banyak kok anak adopsi aku. Banyak ya? Banyak gitu ya? Kalian mau juga? Jangan. Kebanyakan makanya. Nah kalau TVRI kan sekarang makin berkembang ya Teh. Kayak sekarang tuh ada podcast tamu TVRI. Itu bisa dilihat di YouTube juga gitu. Nah kalau dari era gempuran YouTube dan TikTok, menurut Teh Gina itu apa tantangan terbesar dari TVRI sekarang? Di era digital sekarang? Ya, sebetulnya berbeda sih ya. Karakteristiknya juga beda. Kalau kita di YouTube, di TikTok itu kan ada unsur kecepatan. Ya kan cuma klik gitu aja udah robah-robah ya. Kecepatan. Kemudian juga ada unsur personal. Ya kan interaktif. Nah, itu beda juga karena tadi masalah waktu. Kalau televisi, TVRI ya, bukan hanya podcastnya aja. Itu kan beda ya. Itu ada kaidah-kaidah jurnalistik yang diperhatikan. Kemudian ada juga kredibilitas dan sebagainya. Itu berbeda sih. Tapi kalau dilihat dari situasi sekarang bagaimana TVRI menyikapi era digital ini, kalau menurut saya harus bisa adaptif. Ya. Dan bagaimana caranya supaya TVRI itu tetap relevan dengan ya kan, dengan cara-cara orang sekarang mengambil ataupun melihat suatu informasi. Iya, berarti kayak bikin podcast kayak gini ya. Itu kan sebagai cara adaptif TVRI gitu ya. Tambahin lagi dong episodenya. Iya. gitu masa. Ada udang di balik batu. Ternyata pertanyaannya. Tapi kalau buat nih anak-anak muda kayak gini nih, kepengen jadi penyiar juga, penyiar hebat. Modal utamanya tuh apa? Spill Teh, modal utamanya untuk menjadi penyiar hebat. Ada batasan usia nggak sih untuk memulai gitu? Kayaknya kalau kayak mereka tuh masih bisa nggak sih? Masih bisa ini. Bisa dong, Bisa masih ya. muda-muda banget Muda nih. banget. Pemuda-pemudi harapan bangsa sih. Bisa. Yang penting kalau di televisi ya, maksudnya di media gitu mungkin sekarang, itu kan nggak melulu juga soal fisik. Nggak melulu misalnya, bagus nih di layar, tapi suaranya nggak bisa kan. Jadi karena kita medianya itu adalah audio visual, termasuk media sosial, ya harus balance ya antara kemampuan fisik, knowledge dan juga audio. Audio sekali. Public speakingnya juga. Caranya untuk berkomunikasi, caranya membawakan. Dan cara belajarnya juga udah banyak ya. Udah banyak sekarang. Ya, sekarang tuh sumber-sumber belajar banyak ya. Nggak selalu harus yang formal. Tapi kalau kita lihat, kalau kita bisa menemukan misalnya di Instagram ataupun di YouTube, itu banyak cara-cara bagaimana menjadi pembicara yang baik misalnya. Banyak dari luar juga banyak. Jadi kalau mau belajar sebetulnya sekarang enak banget, sumber belajarnya banyak. Udah gratis lagi ya. Sama seperti halnya bahan mewawancarai. Kalau sekarang kan misalnya nih Nuri sama Ate mau cari nih misalnya Gina Sonia, udah tinggal nyari-nyari, paling enggak dapet ya lewat AI atau whatever gitu. Misal paling enggak tahulah ini gimana, sekolahnya di mana, tahu anaknya siapa misalnya gitu kan bisa tahu. Kalau dulu tuh enggak. Gimana tuh? Dulu enggak ada, zaman Google gitu belum ada. Iya. Jadi kita betul-betul harus riset, cari gitu kan. Dan penyiarnya pun ikut riset? Ya. Bukan dari timnya? Enggak. Kalau kita di TVRI itu. Tapi menurut saya itu adalah pembelajaran yang baik ya. Karena kita jadi nggak tergantung orang, tapi
ya udah biasa aja gitu. Nah, apa ininya dampaknya? Kalau kita menjadi MC di luar gitu kan, itu udah dengan otomatis kita udah cepet aja gitu. Nggak pakai asisten enggak. Iya, Saya iya. begitu ketemu orang, dia penanggung jawab, misalnya dari kementerian atau apa, kita udah langsung, Pak ini gini-gini. Pak ini kenapa sih latar belakang ininya? Acaranya tuh untuk apa? Itu kan harus tahu. Nah biasanya saya minta press release mereka yang resmi. Nah, sebelum acaranya kan mereka biasanya udah bikin tuh corporate sekretarinya udah bikin press release, dari situ kita belajar lagi. Ya kan bisa mempelajari itu. Jadi pada saat kita membawakan sebuah acara kita udah tahu persis nih acaranya untuk apa, ininya apa. Walaupun yang nggak selalu itu harus disampaikan ya, tapi paling nggak kita tahu ada ya. Tapi kayak kita juga sekarang kan udah lumayan terbantu kalau misalkan ada mau stand up kan kita risetnya dari Google ya. Ya. Kayak ada Bahan-bahannya. siapa kita cuma tinggal Iya nyari kan di sekarang tuh Google. jauh Enak lebih banget, mudah, iya. enak banget. Kalau kita dulu agak sulit karena nggak ada akses seperti itu. Itu harus nanya-nanya ke tetangganya atau gimana kalau zaman dulu? Iya Iya juga kan, iya juga. kebayang nggak sih Kayak dulu misalnya kalau tentang nanya? orang ini, tokoh ini kayak mana mencari tahunya, risetnya waktu itu dari mana teh? Dari Bertanya-tanya. ajudannya dong. Ajudan ya. Iya, Bapak seperti apa ajudan, orangnya? protokol, Oke. ya kan. Biasanya itulah tadi balik lagi kenapa persiapan itu menjadi penting. Iya. Kayak misalnya wawancara nih, saya datang sebelumnya karena palingnya kan ajudannya duluan segala macam. Iya, Kita iya. tanya, oh Bapak ini ya, ini. Apa hal yang kita perlu konfirmasi? Oh, ternyata dari situ ya ajudan. Iya, tadi kan gue nanya, lu nggak ngeliat, gue nanya-nanya ajudannya tadi. Oh iya, yang keker itu. Riset. Ajudanku 12 loh. Riset tadi di belakang. Tapi kalau aku mah kan ajudan keker-keker gitu, kayaknya mau nanya juga takut deh. Ya nggak apa-apa, nggak mungkin juga kena marah kan demi kepentingan gitu. Nah kalau ngeliat soal TPRI ya teh, setuju nggak teh kalau TPRI itu disebut sebagai media penyiaran paling pemersatu bangsa? Kalau aku sih setuju. Enggak, itu teh. Iya, maksudnya kalau Teh aku Gina. kalau aku mah Iya. setuju. Kalau aku sih, Kalau teh hangat nanti dulu, teh hangat nanti dulu ya. Ini teh Gina dulu. kalau aku sih yes. Iya kan? Pemersatu bangsa. Iya. Karena dia kenapa pemersatu bangsa? Karena kayaknya dari dulu ya mandatnya TVRI itu kan itu ya, maksudnya untuk menjangkau seluruhnya, dan juga kekuatannya TVRI itu adalah jaringan terestrialnya. Kita punya berapa ya, saya lupa persisnya, tapi mungkin 300-an lebih pemancar. Bahkan sekarang dari dengar-dengar gitu kan, lebih dari separuhnya juga udah ke digital kan. Ya. Nah itu kelebihannya TVRI karena bisa menjangkau area-area yang tidak terjangkau oleh televisi swasta lainnya. Ya kan paling mereka punya berapa pemancar? 50 misalnya. Ya kan TVRI itu ratusan dengan sumber daya yang sedemikian. Nah dengan itu mungkin jadi tantangan nih buat TVRI bagaimana dengan bisa menjangkau secara luas itu tapi terus juga ikut berkontribusi ya. Ya. Kalau saya melihat sih potensinya di pendidikan sama di kebudayaan. Iya. Ya kan? Kadang Itu yang dari dulu orang selalu cari sih di TVRI. Kayak wayang, pasti carinya TVRI. Iya, semalam benar, suntuk. Benar. Wayang. Wayang-wayang sekarang tuh banyak yang lucu-lucu. Iya, wayang orang, wayang kulit. Wayang kulit. Iya. Kan itu bisa diinikan. Kemudian budaya dari daerah-daerah. Kita kan mengenalnya dulu dari TVRI. TVRI ya. Dulu semuanya. kita punya acara-acara seperti itu. Nah mungkin itu yang dihidupkan. Karena orang lain kan juga nggak ada yang nggak ada yang touch itu gitu. Karena budaya itu tuh harusnya nggak boleh hilang ya. Karena itu kan Kekayaan Indonesia. Harusnya anak-anak muda kayak sekarang juga harusnya tahu itu ya. Tuh TVRI kalau mau ada acara apa-apa, kita berdua juga bisa lah. Semuanya Iya. ada kita. Kita bisa wayang ya. Wayang gue jago gue. Iya. Wayang orang kita mah. Sketsa maksudnya. Iya. Tapi menurut Teteh inovasi yang paling sukses dilakukan TPRI di era digital ini yang Teteh lihat apa inovasinya Teh? Apa ya? Kayak tadi di YouTube ya yang YouTube udah ini mulai ya, merambah ke YouTube juga. Ya, saya rasa ini salah satunya ya bikin satunya. podcast, ya kan? Ini baru ini Teh tahu ada tamu TPRI Teh. Kaget ya ketemu kita ya. Kaget. Pikirnya kayak, wah penyiarnya bakalan ini nih. Iya, kayak berasa beliau yang tamu kok kita yang sungkan gitu. Ini kok penyiarnya dari awalnya udah cengengesan. Kayak Gak yakin. Ya Tapi, mungkin ini ya salah satu cara TVRI menjawab tantangan sekarang Iya. di era digital. Jadi bagaimana menyesuaikan dengan itu tadi ya Iya. cara-cara orang mendapatkan informasi dan sebagainya. Mungkin untuk generasi muda nih gitu. Jadi ada apa ini
kategori media sosial. Media sosial. Tuh. Itu buat Teh Gina yang besar di TVRI. Ya. Apa arti TVRI buat perjalanan hidup Teh Gina? Wah, ini deep ini. Kasih musik. Yang jazz. Jangan jadi happy. Jadi happy. Iya. Bell. Waduh, kalau peran TVRI di dalam perjalanan hidup saya besar sih, besar. Termasuk dulu pimpinan-pimpinannya sangat mendukung ya. Jadi waktu saya selesai S1, terus S2, itu berkat TVRI juga. Jadi waktu itu zamannya Pak Ishadi ya. Pak Ishadi tanya, Gina bukannya kamu mau S2 gitu kan. Iya Pak, mau kemana? Mau ke Ohio. Saya bilang ke kampusnya Bapak. Saya bilang gini, coba deh kamu pergi dulu deh di Bandung gitu kan. Saya bilang apaan ya sekolahnya nggak tahu apa. Segala macam. Saya tes aja di situ. Tesnya susah banget. TOEFL, terus GMAT. Ini sekolah apa sih? Saya nggak tahu kan mau sekolah apa gitu. Tahu-tahu itu program MBA gitu kan. Terus saya lulus untuk bukan lulus selesai ya, tapi lulus untuk jadi peserta ikut gitu kan. Waduh, pas dilihat-lihat susah banget ya, karena kan mungkin background saya juga komunikasi walaupun dulu IPA ya, tapi kan banyak ekonominya, finance, terus dapat marketing, dapat macam-macam. Waduh, saya takut nggak lulus. Terus ke TVRI jadinya siarannya hanya weekend. Terus teman-teman tanya kan, Gina kamu kemana aja sih? Saya bilang, iya nih saya lagi sekolah gitu. Oh, sekolah apa? Sekolah make up. Oh bilangnya itu. Sekolah make up. Takut nggak lulus soalnya kan. Oh, iya. Terus pas dari 53 orang waktu itu yang ikut dan saya dengan beberapa orang dapat beasiswa. Itu yang lulus cuma 35 orang yang bisa lulus. Terus lapor lagi kan ke TVRI. Pak saya udah lulus Pak. Terus ya. Tapi maaf ya saya nggak jadi yang terbaik gitu kan. Dia bilang, oh nggak apa-apa, saya bangga kok. Kenapa? Kamu tepukannya paling keras katanya waktu itu. Waduh, saya bilang kok denger juga Pak. Iya karena waktu itu saya paling muda kan. Di sekolah itu saya paling muda. Terus Pak ini juga bilang, iyalah sekolahmu tuh bagus, Harvardnya Asia. Segala macam. Iya deh Pak, iya deh Pak. Nah itu berkat TVRI. Keren banget ya Perjalanan berarti. hidupnya mensupport terus. Tepuk tangan dong. Tangan untuk dong. TVRI. Pada ragu mau begini. Iya, siapa tahu kalian nanti di sekolahin juga S2. Iya, tapi pilek loh S2. S1 aja pilek ya, apa S2. Jadi banyaklah kesempatan yang diberikan oleh TVRI ya. Untuk belajar, untuk berkenalan dengan orang-orang penting gitu segala macam. Jadi itu sangat mewarnai hidup gitu. Makanya sampai saya kan terakhir siaran mungkin sekitar 2016 ya. Sampai itu kan panjang gitu ya, perjalanan panjang dan pengalamannya luar biasa. Nah, salah satu kebanggaan terhadap TVRI juga kan dulu sering terjun untuk acara besar ya, kayak KTT gitu kan. Terus kita report KTT segala macam. Pernah satu ketika kita rombongan nih segala macam TV, udah banyak TV swasta waktu itu kan. Banyak sekali. Zaman presidennya Gus Dur. Wakilnya Ibu Mega waktu itu. Nah, ada satu KTT di mana ada satu event itu hanya kepala negara yang ada di situ dan mereka meeting gitu kan. Hanya TVRI yang boleh masuk. Oh iya. Hanya TVRI? Hanya TVRI yang boleh masuk. Dan saya masuk. Kayak Cuma fast track tuh nggak ya? zaman sekarang ya. Kalau zaman sekarang kayaknya udah selfie Iya, bawa sana pada sini. HP sendiri, Dulu live streaming boro-boro. sendiri. Iya. Kita lihat di situ ya rasa apa ya. Ya itu banyaklah kebanggaan menjadi bagian dari TVRI. Apalagi pas report tuh dulu kameranya gede-gede ya. Kalau sekarang HP juga udah aman. Iya. Yang penting iPhone aja. Ya, tinggal taruh di sini tuh, udah santai wawancara udah ada rekamannya. Iya, enak banget sekarang, sangat dimudahkan. Dulu mau gede-gede banget. Tuh Mas Fikri tahu itu tuh Mbak Fitri. Iya, yang lama-lama tahu itu. Tapi beliau sampai sekarang kalau live masih pakai kamera kayak gitu. Iya, karena udah terbiasa. Iya, kamera depan lagi kayak gini. Udah terbiasa. Udah ada yang kecil juga tetap enggak saya yang Iya. besar aja gitu ya. Handphonenya aja masih mau yang Siemens katanya. Iya, Yang segede batu bata itu. betul. Dia masih pakai kartu as sekarang. Harus ya, legend ya. Tapi tadi kalau sama kru-kru zaman dulu tuh bonding banget ya. Iya, dekat Kekeluargaan banget. banget. Jadi kalau pas misalnya nunggu atau apa tuh kita suka ngobrol. Nah, dari mereka itu juga dapat banyak ilmu. Saya kan nggak ngerti ini ya, nggak ngerti apa kamera Iya. segala macam. Itu bisa jadi tahu, diceritain kan. Oversharing berarti mereka ya, iya, ya? jalannya gini. Saya pernah tuh ya, waktu di TVRI Bandung nih, kan waktu itu pakai baju daerah, pakai sanggul tuh, bener, pakai sanggul. Satu ketika sekarang istilahnya muak ya. Dia tanya, kenapa ya Mbak di kamera tuh kok apa namanya sanggulnya selalu nggak seimbang Iya. gitu kan?
hah nggak tahu, saya bilang kenapa ya, jadi sama dia dibesarin sebelah. Sanggulnya kan mestinya simetris, dia di sebelah, kenapa sih, saya bilang kepala saya kenapa ya gitu. Akhirnya ngobrol-ngobrol, yang ini apa ya, kepala teknik lah dulu ya. Dia cerita, Mbak itu memang ada kerusakan di kamera sehingga kamera itu kan mestinya bulat gitu. Ya. Dia tuh agak elips, jadi memang kitanya jadi agak ngelebar gitu. Udah pas kameranya udah dibenerin, oh saya nggak dibikin peang lagi, jadinya simetris anggulnya. Ya lucu-lucu deh. Ada cara-caranya kayak gitu-gitu ya. Iya, jadi kita suka sharing sama ini, deket lah pokoknya. Kalau misalnya lagi rekaman di luar gitu kan sering panas gitu ya. Wah itu dengan suka hati teman-teman tuh suka, Gin panas ya. Iya ayo Mbak dipayungin gitu. Oh baik banget deh. Sambil megang kamera gitu begini. Enggak dong. Berotot-berotot. Yang megangin bukan yang pegang kamera, jadi kameranya goyang. Beda orang. Oh. Tapi ada pesan nggak Teh buat kru-kru di balik layar? Yang sekarang nih, TVRI? yang jalan sekarang ini nih. Apa ya? Biar Mungkin semangat itu yang harus terus dijaga gitu ya, semangat kebersamaan gitu, semangat untuk, beda sih kalau kita kerja sebagai tim gitu, berasanya tuh beda banget gitu kan. Jadi lebih semangat walaupun capek, walaupun apalah gitu, tapi ada rasa satu timnya itu tuh tinggi. Jadi saling membantu, saling mendukung. Mereka juga seneng ya kalau misalnya take gitu, terus kitanya cepet gitu satu kali benar, langsung satu. bungkus. Wah udah langsung, wah Dapat Pak pulang. Gina oke thank you banget. Kan kebayang kalau kita blebab terus salah kan capek mereka juga. Iya, Nah itu makanya kita juga harus kerjasama. bonding gitu sama kru ya. Kita Kerjasama makrab yang ya. baik. Enggak usah makrab, bonding itu ngobrol biasa aja. Nggak perlu kita satu akrab malam-malam nyewa villa, itu nggak usah. Nggak boleh begitu ya. Dan saya tuh dulu cukup bandel ya di TVRI itu, bukan yang manis duduk depan kamera, enggak. Saya pernah ikut naik Obi Van. Langsung gabung. Gabung. Jadi selesai acara waktu itu, terus pas gini, aduh mobilnya masih lama gitu. Enggak, saya naik Obi Van aja. Serius kan, Obi Van tuh gede banget. Serius gini, iya. Pas saya duduk, oh bangga banget naik Obi Van. Happy. Saya bilang ini miliaran loh mobilnya loh Iya. gitu kan. Udah mau tadi naik mobil Brimob, TNI, naik mobil van gitu. Emang pecinta mobil. Makanya. Jadi saya sangat menikmati sih kerja di TVRI itu dulu. Nah untuk mumpung ini kan lagi hari ulang tahun TVRI ya. Betul. Harapannya apa nih buat TVRI dari Teh Gina? Untuk di masa depan TVRI. Tentu harapannya adalah TVRI semakin maju ya gitu. Kalau bisa lebih dari dulu gitu kan. Dulu kan dianggapnya oh legend banget atau apalah istilahnya. Jadi TVRI semakin maju, kemudian program-programnya semakin kreatif, inovatif. Karena tadi ya, yang penting adalah bagaimana TVRI itu tetap relevan dengan audiensnya, dengan bagaimana memperhatikan cara-cara orang di dalam sekarang mengambil informasi, melihat informasi dari TVRI. Itu sih. Harapannya tetap relevan dan maju, kalau bisa tuh sampai GBK majunya ya. Nggak bisa macet di sini. Orang demo nanti di mana? Gedungnya aja dibuat maju, lumayan. Iya udah banyak supporter Persis, supporter Persija, orang demo, ramai banget itu. Kenapa sih lo mikirin supporter? Karena GBK banget sampingan. Gitu. Tapi mumpung ini ada Teh Gina ya, kan kangen-kangenan kita juga di Iya. TVRI kan, boleh kasih jargon atau penutup siaran khas Teh Gina langsung ke penonton kita. Nggak ada sih khasnya ya. Kita biasanya gimana ya? Normatif aja. Oke, apa? Kayak penutupnya biasanya Berita. setelah baca berita, Oh. untuk pamitnya gimana tuh? Pemirsa, demikianlah dunia dalam berita malam ini. Saya Gina Sonia, terima kasih dan sampai jumpa. Kamera masih on ya? Kamera masih on? Masih on. Harus senyum. Jadi beberapa detik harus diem dulu dong lihat. Harus Dilihat. nge-freeze dulu ya Diam dulu, gitu. freeze. Abis Nggak itu boleh baru langsung. Nggak boleh langsung garuk-garuk gitu, nggak Gak boleh ya. bisa, gak bisa. Ada lalat di sini biarin. Ada nyamuk yang ditepok. Iya, jadi tepok. Nah sekarang kita masuk ke games. Nah ini bedanya Teh. Kalau podcast begini, anak-anak Ada muda, gamenya. gamesnya yang ditunggu penonton. serem. Jadi kita ada games TOT. Dari tadi bikin singkatan jelek banget. Apa tuh gitu? TOT. Training of trainers. Disorder. Ya singkat doang, nggak apa-apa kali. Apa tuh? Jadi disorder ini apa? Rulesnya kasih Berarti tahu. ini ya, milih ya. Milih Memilih. salah satu dari dua ini, pilih salah satu. Dua pilihan, pilih salah satu ya Teh ya.
Dapat hadiah enggak? Hadiahnya nanti adalah honornya Nuri hari ini. Lumayan teh, lihat ya. Jangan dong. Janganlah kekayaan beliau. Oke, kita kasih pilihan untuk Teh Gina ya. Live news atau talk show? Pikirin dulu dan nanti ada alasannya. Live news atau talk show? 1, 2, 3. Live news. Kenapa tuh Teh? Kalau live news sebenarnya tuh lebih mudah ya. Karena berita atau apapun kan udah dibuat oleh redaksi Oh, ya. iya. Jadi kita menyesuaikan. Nah, balik lagi, tapi kesiapan itu juga penting sehingga datang lebih awal, kita ngecek naskah dan sebagainya. Tapi kalau talk show itu tadi, zaman-zaman itu apalagi ya nggak ada sumber berita segala Betul. macam, itu lebih sulit. Sulit ya, karena malah kalau nggak ada sumbernya malah jadi fitnah nanti ya. Iya. Ngomongin si ini, ngomongin Enggak, si kalau kata orang Sunda, fitnah. fitnah, nggak ada F-nya dia. Orang Sunda nggak bisa F katanya. Nih, satu lagi. Siaran pagi atau siaran malam? Malam. Kenapa Teh? Siaran malam, kan pagi biasanya enak. Karena Enggak, harus bangun justru. subuh nggak sih? Kalau pagi itu dandannya kan lama. Iya juga ya. Kenapa siaran malam? Karena dari dulu saya ada pekerjaan lain. Oh, di Jadi pagi sama kalau siang. siang, jadi misalnya untuk MC, untuk apa tuh iya. lebih mudah. Jadi kalau pas udah selesai kan, malamnya siaran. Oh, iya ya. Bisa Kenapa nggak kayak gitu kita ya? Kita syuting malam aja. Iya juga. Gue udah job lain gue cancel nih karena TVRI nomor 1. Enggak. Kita siaran malam, siangnya gue nonton dah. Jadi double job. Iya. Nonton siapa tapi? Kan kita yang siaran. Oke, yang ketiga ya. Teleprompter atau skrip manual? Kalau bicara mudahnya teleprompter sih. Tapi memilih teleprompter tetap. Ya. Karena mudah. Karena udah. Karena udah. siang udah ngejob, udah banyak pikiran Nur. Malam tinggal baca. Tapi kan kalau skrip skrip Manual. manual kan kita bisa coret-coret. Betul, bisa Kalau improv prompter sendiri. kan kalau Dinda salah ngetik kita kan gitu. Dinda salah. Nah itu dia. Tapi mungkin saran juga buat yang baru-baru ya. Jangan terlalu tergantung sama teleprompter. Betul. Baca lu. Karena itu kan alat ya. Once itu stuck gimana? Betul. Nah itu jadi walau gimana pun itu kan tools yang membantu kita. Tapi kita tetap punya catatannya, kita tetap pernah membacanya. Ya. Sehingga kalaupun harus improvisasi atau apa tuh masih di dalam konteks yang benar. Karena kan live tadi Ya. ya pilihannya. Itu dari tadi saya itu gitu, saya ke prompter juga sekali. Terus tapi saya Saya langsung nggak ada teleprompternya. tapi kayaknya kita emang harus belajar deh. Belajar. Soalnya kemarin tuh itu prompter macet, kita diem 2 hari. baru macet ya. Langsung. Macet langsung kayak, terus kita lempar-lempar. Lu. Nah itu. Tapi iya benar, ini pelajaran iya, nih, benar. pelajaran baru nih Teh untuk kita. Ada improvnya harus sesuai konteks juga. Kadang-kadang kita improvnya malah ngelawak doang Teh. Padahal itu sambil mikir. sampai baca. Satu ngelawak, satu baca gitu kan gantian ya. Coba, yang keempat. Menjadi anchor atau menjadi host podcast. Nah, kayak gini Oh ada prompternya. pilihannya. Enggak tadi mereka ngikutin kata kita. Iya. Baru ditulis Teh. Jadi anchor. Anchor. Kenapa Teh? Karena emang dari awalnya udah anchor jiwanya ya. Passion ya. Iya. Kalau misalkan Teh Gina mau bikin ini channel YouTube sendiri, host Kayak ama podcast. anaknya sama Ivi. Iya, Teh. Gimana? Ivi Tentang pengen keluarga, podcast. ngundang-ngundang keluarga kan bisa. Keluarga-keluarga artis. Ya. Tapi mau dicoba ya Teh ya. Nanti kita bisa lah jadi co-hostnya. Iya. Jadi 4 pilihannya ada Ivi, ada Teh Kalau Gina. masalah budget mah kita mah nggak usah diomongin sekarang. Nanti kalau udah banyak iklan. Kalau udah banyak brand masuk boleh. Nah yang terakhir Teh, TVRI zaman dulu atau TV sekarang? TVRI dulu atau TV sekarang? Nah tuh beda tuh Teh. Nanti kalau TV sekarang tuh semuanya ya. Iya. Ada TV tabung. Ini ada pilihan TV berat tabung. tuh Teh. Berat ya. Tapi karena saya cinta TVRI, TVRI. TVRI dong, Yang berat loh, terbaik. itu loh. Ini karena tadi tuh adalah jebakan tuh, pertanyaan jebakan. Karena kalau Teteh ngomong TV sekarang, kita nggak kasih ini hadiah. Iya, karena kita ada hadiah. Oh gitu. Jawabannya TVRI dulu, ini dia ada hadiahnya dari kami nih. Dari Ini tamu jawaban TVRI. pertanyaan tadi.
Oh. Ini souvenir dari Uci. Lucu banget. Mirip nggak Teh? Mirip. Uci riset dia. Terima Jadi kasih kemarin ya. kalau di rumah ada Uci. bunyi-bunyi di genteng, ada bunyi-bunyi, Uci itu lagi ngintip-ngintip. Ya, mirip nggak? Mirip nggak? Mirip. Mirip ya? Oh, dia pakai kacamata. Kacamata. Ya. Nah ini sekarang ada goodie bag-nya Oke. juga. Terima kasih. Seneng Tepuk tangan banget. dong untuk Teh Gina Sonia. Terima kasih. Terima kasih ya Teh Gina ya sudah hadir di tamu TVRI. Banyak juga sharing-nya, knowledge ke iya. kita. Kita jadi banyak belajar. Dapat banyak ilmu juga ya. Banyak ilmu. Jadi kalau Teh Gina ada apa-apa mau bikin sesuatu, ingat kita. Ingat. Hah? Masuk. Iya. Pokoknya hubungin ke TVRI, ada yang punya nomor kita semua. Aman. Iya. Gampang kalau masalah budget nggak usah diomongin Teh. Diomongin lah, masa nggak diomongin? Terima kasih Teh Gina. Terima kasih, Nah, sehat-sehat Ate selalu, Meri. salam buat Ya. Ivi juga ya. Sukses ya. Sukses, terima kasih. Oke. Ya buat sobat tamu TVRI, kok sobat ya? Sobat, iya. Kita nggak tahu apa fansnya. Buat kalian yang pengen siapa bintang tamu kita nextnya, langsung aja komen di bawah ini. Siapapun bisa kita undang. Yang nggak keundang, mahal. Itu lagi. Pokoknya tetap pantengin terus tamu TVRI. Masuk aja, nggak dikunci. Dadah.